Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AADS, ada apa dengan sekitar. Bersama Departemen Sosial Kemasyarakatan Himasa. Nah, sekarang kita ditemani oleh beberapa teman-teman dari sosial kemasyarakatan. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan ngebahas salah satu khusus di AADS episode kali ini itu khusus untuk para maba, diperuntukkan untuk para maba. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa daerah yang ada di Jatinangor. Nah, mungkin kan untuk para maba masih banyak yang belum ke Nangor, ya masih belum tahu lah tentang daerah-daerah yang ada di Jatinangor itu sendiri. Nah, kali ini kita akan sedikit mengulas daerah yang ada di Jatinangor. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu mulai dari Teh Siti Khairi ya. Teh, di mana sih tempat tinggal Teh di Jatinangor? Di Cicake Besar. Oh, di Cicake Besar. Oke. Yang selanjutnya ada Teh Mutia. Teh Mutia di mana deh tempat tinggal di Jatinangor? Di Cicake Besar. Sama berarti sama kayak Teh Siti Khairi ya. Oke, terus dari Teh Tasya di mana daerah Jatinangornya? Aku 2 tahun kemarin di Cisalada. Sekarang aku pindah ke itu Teh Siti Horia, Cicake Besar juga. Gitu. Loh, kok sama? Tapi aku juga di Cisalada kok, tenang aja. Oke. Oke, yang selanjutnya Anika, ente di mana Anika? Aku alumni asrama Unpad. Yang terakhir ada ada Kang Setia. Kang di mana Kang? Masih loh. Tahun pertama di Ciseke, tahun kedua di Sayang, terus sekarang kalau jadi pindah ke Cikuda. Ya namanya juga saya mah nomade, lah pindah-pindah. Doni sendiri di mana nih? Di daerah Hegar, di dekat Puskesmas. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Nah, jadi aku mau ngejelasin daerah Cisalada dan sekitarnya. Ini termasuk Sukawening ya. Jadi Sukawening sama Cisalada tuh berseberangan gitu. Dipisahkan oleh jalan besar gitu. Nah, jadi kalau Cisalada itu dia akses ke kampus FIB ya, ke Fakultas Ilmu Budayanya itu gampang. Ada jalan dalamnya tuh. Nanti ngelewatinnya asrama Pajajaran tuh, ngelewatin kawasannya Andika. Nanti Andika yang jelasin asrama Pajajaran. Nah, terus udah kayak gitu, kalau Cisalada itu deketnya sama pasar. Terus Cisalada itu kawasannya termasuk beragam sih, dari yang paling murah sampai yang paling mahal juga ada kayak gitu. Jadi ada biasanya tuh kalau Cisalada tuh ada kosannya tuh ada jam malamnya, terus kosannya tuh pisah. Kalau cowok khusus cowok, kalau cewek khusus cewek. Nah, di daerah Cisalada tuh deketnya sama Cikuda, sama tempatnya Kang Satria yang sekarang kalau jadi pindah. Kalau misalnya di Cisalada itu karena deket pasar, jadi tempat makannya itu dikit gitu. Jadi kita harus agak keluar gang Cisaladanya dulu, baru ada kayak tempat makannya gitu. Tapi kalau tempat jajanannya tuh banyak, itu tuh banyak. Terus kalau tempat nongkrong yang paling sering sering ke Unpad nongkrong tuh di Cisalada dan Sukawani adalah Sumurni gitu. Nanti kalau kalian main ke Nangor pasti sering lah rapat. Kalau mau ke kampus FIB itu dekat. Teh Mutia sama Teh Itiu atau Teh Siti Khairiah itu kan di Ciseke. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ciseke itu di mana, terus seperti apa daerahnya gitu. Mangga. Nah, kalau di Ciseke Besar itu dekat banget dari Unpad. Yang pokoknya Ciseke Besar itu banyak makanannya yang jualan, terus dekat dari kampus cuman 10 menit waktunya ke FIB, cuma 10 menit, jalan kaki lari 7 menit, terus beneran kalau lari 7 menit, enak, jam malamnya nggak ada,
Enak banget, terus rame, selalu rame. Kosannya tapi lumayan penuh. Kalau misalnya mau di Ciseke besar harus cepet-cepet. Soalnya banyak yang mau di situ. Ada tempat makan juga banyak. Kalau mau makan murah-murah di warteg, ada Pujas juga di situ. Nah, mungkin ya kalau kelihatannya di Ciseke itu sepanjang jalan, terutama di Ciseke besar ya, itu sepanjang jalan kayaknya teh makan sama kosan mulu. Jadi sebenarnya buat di Ciseke besar itu mudah banget gitu, kosan banyak, terus makan banyak pula gitu, ke kampus juga ya bisa dibilang dekat gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang suka makan mungkin ya, suka ngemil dan lain-lain, mungkin bisa milih kosan di Ciseke karena bener Ciseke ya rame lah. Mungkin selanjutnya nih ada dari Andika. Andika ini di asrama Pajajaran. Nah, mungkin bisa sedikit dijelasin. Untuk asrama mahasiswa Balai Wilasa Unpad Jatinangor. Balai Wilasa Unpad Jatinangor itu terdapat 3 kelas asrama, yaitu Yudhistira, Arjuna, dan Bima. Kemudian ada fasilitas tambahan, balai mat, balai kafe atau kantin, ruang musik, ruang olahraga dan gym, aula, guest room, balai net, jogging track. Selanjutnya adalah tarif pemanfaatan asrama. Balai Wilasa 7 harga sewanya 23 juta per tahun per mahasiswa untuk yang kelas super. Terus ada Balai Wilasa 8 14 juta per tahun per mahasiswa. Balai Wilasa 9 14 juta per tahun per mahasiswa. Balai Wilasa 16 juta per tahun per mahasiswa. Balai Wilasa 11 12 juta per tahun per mahasiswa. Terus 4 9 juta, Balai Wilasa 5 10 juta, Balai Wilasa 6 10 juta, Balai Wilasa 1 2 3 8 juta per tahun per mahasiswa atau mahasiswi. Jadi itu terdapat 11 balai wilasa. Jadi untuk aksesnya bisa menggunakan kendaraan Unpad yaitu odong atau bisa jalan kaki. Iya, tambahan untuk asrama juga disediakan untuk mahasiswa bidik misi atau KIP ya di Balai Wilasa 1, 2, dan 3. Jadi merupakan bantuan dari kampus Unpad Jatinangor sendiri, mahasiswa bidik misi dan KIP. Nah, oke. Mungkin tadi itu sekilas penjelasan tentang asrama Pajajaran yang ada di Universitas Pajajaran, yang ada di kampus lah ya. Nah, mungkin selanjutnya nih dari Kang Satria. Tadi kan dijelaskan kalau Kang Satria itu pindah-pindah nih tempat tinggal. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dari setiap tempat tinggal atau daerah-daerah yang Kang Satria tempati gitu. Oke, baik. Masuk ya suaranya ya. Nah, kalau buat Ciseke udah agak perlu banyak jelasin lah, udah banyak juga yang tinggal di situ, dan itu emang kawasan padat penduduk ya. Jadi kalau buat daerah saya nih, kalau buat kosan masih cukup enak, buat kontrakan juga banyak lah di situ asal mau niat aja nyari gitu. Terus ada yang komplek Puri juga tuh, di situ ada kontrakan dan macam-macam kosan. Kalau buat makan nggak usah bingung lah, di situ ada warteg, ada berbagai ragam makanan gitu kan, buat yang kalian yang mager masak nih kan masih bisa beli gitu. Banyak lah variannya. Terus yang suka begadang ada juga tuh warung yang 24 jam tuh buka terus di situ. Nah, tapi kalau buat yang masuk ke dalam agak jauh, lebih baik kalian punya kendaraan pribadi deh, karena jalan tuh aduh lumayan lah jauh gitu kalau dari tempat saya. Tapi ada juga tuh yang emang di pinggir jalan dekat banget gitu kan. Nah, terus kalau buat yang di Cikuda nih, kalau buat yang di Cikuda itu bisa dibilang di situ tuh rata-rata ya lebih banyak penduduk asli Jatinangornya gitu ketimbang mahasiswa-mahasiswanya, karena emang
kosan ya cukup jarang bisa dibilang, terus tempat-tempat makan juga cukup jarang, jadi lebih baik masak gitu kan kalau emang nggak ada kendaraan gitu. Tapi kalau buat jalan ke kampus tuh ada yang masuk lewat apa sih, Paperta atau apa gitu lupa. Ada juga apartemen tuh di situ. Enak tuh, kalian mending apartemen dah. Kalau enggak apart kos tuh di Betterly gitu. Lumayan tuh kan. Keren gitu kan. Cuman ya itu mah terserah dompet kalian lah ya mau di mana. Nah, kalau buat Cikuda sih lebih nyaranin kalian punya apa namanya? Punya kendaraan. Tapi kalau nggak punya kendaraan juga bisa yang lewat jembatan Cincin, itu ada tuh yang dekat situ kan. Terus tapi lebih nyaranin punya kendaraan sih kalau buat di sini, soalnya kalau malam stok makanan nggak ada di kosan, keluar tuh ya udah sepi banget, gelap dan takut lah gitu. Kalau pakai kendaraan masih bisa ke tempat nyari jauh gitu kan ya. Gitu aja paling, Dan. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri, aku itu di Hegarmana. Tepatnya ada di pinggir puskesmas, ada gang, nah masuk ke bawah ke sana. Nah, buat di daerah aku sendiri, yang khususnya yang ada di gang itu, di sana banyak kosan dan harganya pun relatif. Nah, enaknya kalau di Hegarmana itu kan di kota, dalam artian deket lah, mau cari makan deket, keluar di jalan deket jalan raya, mau ke kampus juga deket, mau misalkan tempat transportasi pun banyak gitu di sana, karena memang strategis juga. Cuman kalau untuk apa ya, kalau kalian nggak punya kendaraan pribadi dan terutama buat cewek nih, kebetulan kalau di daerah saya itu yang dibawa ke bawah itu di daerah Egarmana Gang itu memang agak sepi kalau malam, jadi sebenarnya agak riskan juga kalau misalkan terutama buat cewek-cewek yang apalagi nggak bawa kendaraan gitu, karena memang kalau udah malam itu sepi banget gitu. Jadi ya pinter-pinter lah kalian nyari tempat yang aman, yang nyaman buat kalian betah di kosan dan di Jatinangor. Nah, mungkin itu sekilas tentang tempat-tempat dan juga wilayah yang ada di Jatinangor itu sendiri. Cuman sebenarnya saya ada alternatif buat teman-teman yang misalkan kalian, saya pengen ngekos tapi nggak punya uang nih, saya pengen yang gratis. Sebenarnya ada alternatif itu, yaitu di Sekre. Karena kan setiap organisasi yang ada di Jatinangor itu rata-rata itu punya sekre, entah itu dari himpunan, mungkin dari BEM, dari UKM, itu rata-rata punya sekre. Nah, setahu saya itu ada aja setiap tahunnya orang-orang yang bermukim di sana dan memang nggak bayar. Ya, cuman ya itulah alternatifnya gitu buat teman-teman yang mungkin nih teman-teman pengen ngekos gratis, itu bisa di Sekre. Jadi teman-teman mungkin bisa ikut organisasi nanti, bisa memberdayakan Sekre itu untuk tempat kalian bermalam di Jatinangor. Cuman ya malu aja gitu kalau terlalu 3 tahun di Sekre kan. Nah, mungkin dari Teh Tasya nih ada wejangan-wejangan mungkin buat para maba untuk memilih tempat tinggal mungkin. Kalau memilih tempat tinggal ya, mungkin yang patut dipertimbangkan tuh satu, katakan Satria, kalau bawa kendaraan ya nggak apa-apa jauh-jauh, tapi kalau nggak punya kendaraan atau kamu anak rantau gitu ya, mending yang deket kayak Ciseke kecil, Ciseke besar, tempatnya Teh Mutia sama Teh Itil gitu, atau di Hegar. Atau kalau emang kalian yang jarang kemana-mana dan pulang bisa di Cisalada, karena Cisalada kan langsung ke FIB jalannya kayak gitu. Sebenarnya tempat kos tuh nggak cuma yang kita sebutin, masih banyak, apalagi apartemen di Jatinangor tuh lumayan banyak, ada 4 kalau nggak salah ya. Ada Pinewood, ada Eastern, ada Taman Melati, sama satu lagi yang di Hegar Skyline. Nah, sama itu Thailand. Nah, terus udah kayak gitu, kalau buat yang masih bingung mau ngekos di mana, sebenarnya gampang ya. Cari aja kayak di platform Unpad, kayak Unpad Harey, Kata Anak Unpad, dan lain-lainnya tuh pasti banyak kayak yang promosi-promosi kosan gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung karena belum tahu kapan online atau offline-nya, mungkin kalau mau nyari kosan bisa kayak
janjian dulu sama yang punya kosannya gitu. Nggak dibayar dulu tapi kalian nge-tag atau booking kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nanti kalian nyari kosannya pas udah datang ke Nangor dan udah rame, itu bakalan susah lagi kayak gitu. Gitu aja sih Don. Nah, Atau mungkin ADS selanjutnya kita mau bahas apa nih biar maba-mabanya stay tune di ADS kita, apakah tempat nongkrong mungkin atau buat ada selanjutnya, mungkin buat teman-teman maba nih khususnya pingin Kak jelasin, misalkan jelasin apa gitu, jelasin ini, jelasin itu, mangga silakan komen aja di Posana ADS kali ini, mungkin nanti kita bisa bahas di ADS selanjutnya. Nah, mungkin sekian ya tentang Kita mendengarkan aspirasi ya Don. Nah, betul. lagi Betul. melatih Doni untuk selanjutnya kayak gitu ya Sat. Iya, iyalah, iya. Nah, mungkin sekian pembahasan ADES kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk stay tune di ADES selanjutnya. ADES, ada apa dengan sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan